Riko, Bu. Riko, boleh tolong disiapkan dulu, mohon maaf. Disiapkan dulu ya. Siap. Buat teman-teman semuanya, berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Ibu lanjut absen terlebih dahulu ya. Putri S hadir, Rola hadir, Rika ada Bu, Najmi Hadirah. Salma hadir, Putri A hadir, Nuryati hadir Bu, Naina hadir, Resti hadir, Naimega Hadirah. Nida hadir, Revi hadir, Nurul Anissa hadir, Nurul Fahmi hadir, Riko Hadir. alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kembali lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Rizka ya. Sebelum kita bahas materi yang sekarang, Ibu akan coba ulas kembali materi yang sebelumnya di minggu lalu ya. Iya, Bu. Minggu lalu masih sama menjelaskan tentang rukun iman nih. Ada yang masih ingat gak? Rukun iman itu jumlahnya ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Iman yang kedua iman kepada Rasul. Malaikat. Kepada apa yang kedua? Malaikat. Ayat yang wajib kita ketahui ada berapa jumlahnya? 10. Nah, yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Kitab. Kitab-kitabnya. Rukun iman yang ketiga. Kitab. Kita boleh berapa jumlahnya? Sekarang yang keempat rukun iman kepada Rasul. Ya, percaya kepada Rasul. Nah, sebelum kita bahas, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu teman-teman semua harus yang rajin ya belajarnya ya. Nanti penjelasan dari Ibu mohon disimak baik-baik, oke? Bila perlu dicatat, karena mencatat sama dengan 3 kali membaca. Boleh nanti dicatat ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada iman kepada Rasul Allah. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu materi yang akan kita pelajari sekarang ya. Yang pertama ada pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga nama-nama Nabi dan Rasul. Yang keempat sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang kelima Rasul Ulul Azmi. Dan yang keenam dalil tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Banyak enggak? Yang enggak. Kita bahas dengan asik aja, santai ya, mengalir ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Nabi, apa itu Rasul, siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul. Coba sekarang Nabi dulu dibaca bareng-bareng pengertian Nabi. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri sehingga tanpa ada kewajiban baginya untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Ya, pintar semangat ya. Jadi Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, akan tetapi untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan untuk disampaikan ke umatnya. Sekarang Rasul, coba dibaca bareng-bareng. Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi Rasul itu seseorang yang menerima wahyu dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri juga untuk disampaikan ke umatnya. Sekarang udah tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Sudah, Bu. Ya, Nabi dan Rasul kesamaannya yaitu sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah. Apa perbedaannya kalau Nabi untuk dirinya sendiri atau untuk umatnya juga? Dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk dirinya sendiri atau umatnya juga? Umatnya juga. Juga diri sendiri juga. Oke, udah paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Semangat banget aku didengerin. Nah, kita bahas pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Boleh dibaca bareng-bareng? Beriman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah SWT telah mengutus orang-orang pilihan sebagai rasul-rasulnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Beriman kepada Rasul artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus orang-orang untuk menjadi pilihan sebagai apa? Untuk membimbing umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat. Nih, kebayang nggak kalau misalkan Allah tidak mengutus Rasul, kita nggak tahu cara beribadah
seperti apa, ya nanti kita hidupnya mau kayak gimana, nggak ada tujuan, nggak ada tuntunan ya. Nah, ini juga merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada kita ya. Oke, jadi ulangi lagi pengertian yang iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah telah mengutus seseorang untuk menjadi pilihan sebagai penyelamat dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Kita lanjut. Siap lanjut ya? Siap. Nah, di sini ada nama-nama Nabi dan Rasul. Ada berapa nama-nama Nabi dan Rasul? 25. Biar gampang nih ngapalinnya, Ibu mau dinyanyiin, tapi teman-teman boleh ikutin ya. Iya, Bu. Hafal layannya. Nanti ikutin ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Kurang semangat. Ibu minta sekali lagi suaranya dikeluarin ya, biar semangat ya. Siap ya? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nanti dihafalin ya di rumahnya ya. Iya, Biar Bu. gampang hafalinnya pakai lagu aja ya. Karena kalau kita mendengarkan lagu itu mudah ya hafalnya ya. Beda dengan kita menghafal materi. Kita lanjut, selanjutnya ada sifat-sifat Rasul. Ada berapa sifat-sifat Rasul? 4. 4. Yang pertama apa? Sidik, amanah, benar. Yang lawan dari sifat sidik yaitu Kizib. Artinya kizib apa? Bohong. Jadi maksudnya mustahil seorang nabi, seorang rasul berkata bohong, ya. Lanjut, sifat yang kedua ada sifat Amanah. amanah. Artinya apa? Dapat dipercaya. Lawan dari sifat amanah. Khianat. Apa artinya? Tidak dapat dipercaya. Oke, kita lanjut yang ketiga, sifat nabi dan rasul apa? Tabligh. Tabligh artinya Menyampaikan. Jadi rasul itu menyampaikan semua apa yang telah diberikan oleh Allah, wahyunya disampaikan semua ya, nabi dan rasul itu kepada umatnya. Mustahil nabi dan rasul apa? Kitman. Artinya apa kitman? Menyembunyikan. Ya, mustahil rasul menyembunyikan wahyu, misalkan kayak peristiwa Isra Mi'raj. Itu oleh-oleh dari Allah ya. Oleh-oleh kanjeng Nabi berupa sholat. Lima waktu itu disampaikan nggak kepada kita? Disampaikan. Sampai sekarang masih kita lakukan apa enggak? Masih. Nah, mustahil rasul menyembunyikan. Kita lanjut yang keempat, fatona artinya Cerdas. cerdas. Mustahil seorang rasul apa? Balaghah. Ya, atau Bodoh. bodoh. Mustahil ya kalau seorang rasul itu bodoh. Oke, jadi sifat rasul ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatona. Ya, hafal ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian rasul ulul azmi. Ada yang tahu nggak rasul ulul azmi itu apa? Coba deh dibaca bareng-bareng. Rasul ulul azmi yaitu rasul yang diberi ketabahan dan ketangguhan serta kesabaran hati yang luar biasa di dalam menegakkan agama Allah SWT. Ya, jadi rasul ulul azmi itu rasul yang diberi ketabahan dan keteguhan serta kesabaran hati yang luar biasa di dalam menegakkan agama Allah. Jadi maksudnya Allah mengujinya lebih-lebih daripada rasul-rasul yang lain ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada berapa nih? Siapa yang tahu rasul ulul azmi ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Yang ke satu. Nabi Muhammad, Yang kedua. Nabi Ibrahim, Yang ketiga. Nabi Musa,
Allah sudah apa namanya mewafatkan ayahandanya ya. Ayahandanya, jadi Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Terus di usia berapa tahun tuh yang Nabi Muhammad ditinggal sama ibundanya? Ada yang tahu nggak? Usia berapa tahun? 6 tahun, pintar. Nah, jadi usia 6 tahun itu Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim Piatu. Terus diuruslah sama kakeknya, tinggallah sama kakeknya. Terus ditinggalkan pula oleh kakeknya pada usia berapa tahun? Siapa yang tahu? Kakeknya 8 tahun. Nah, pinter. Nah, udah usia 8 tahun kakeknya meninggal, lalu Nabi Muhammad tinggalnya sama siapa? Pamannya. Pamannya. Nah, sama paman inilah Rasulullah tinggal dan diurusnya. Terus pada usia berapa tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 40 apa 45? 40. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu banyak sekali cobaannya. Ada yang mengejek, ada yang melempari dengan batu, ada yang meludahinya bahkan sampai menyakiti hatinya. Bahkan yang lebih parah, ada yang sampai mau membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah selalu melindungi. Bahkan ketika itu malaikat Jibril turun ke bumi langsung izin kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalau saya menghukumi orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah itu? Kata Rasul, enggak boleh. Insya Allah mudah-mudahan nanti anak cucunya ada yang beriman kepada saya. Begitu mulianya ya seorang Rasulullah. Coba bayangin kalau misalkan kita sendiri dilempari sama batu, terus diludahi, apa yang akan kita lakukan? Males gak sih? Mana ya? Boleh lebay. Kan Rasulullah. Oke, kita lanjut Nabi Ibrahim. Sebagaimana telah kita ketahui, Nabi Ibrahim itu hidup pada masyarakat yang mayoritas menyembah apa itu? Berhala. Bahkan bapaknya sendiri, ayahandanya yang bernama Azar, itu juga seorang pemahat atau pembuat berhala. Nah, disitulah Nabi Ibrahim lalu kemudian menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di desa itu kan. Terus ketahuan nih, ini kira-kira kerjaan siapa gitu kan? Ketahuanlah itu bahwasanya kerjaan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi apa? Nabi Ibrahim tidak merasakan kepanasan sama sekali, malah merasa dingin gitu kan. Kita lanjut ke Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Musa itu hidupnya di zaman kerajaan apa ya yang benar? Iya, Fir'aun, pintar. Kerajaan Fir'aun. Nah, bahkan Nabi Musa sendiri diangkat oleh siapa diangkat menjadi anaknya? Oleh istrinya. Iya, ada yang tahu nggak nama istrinya? Aisyah. Kalau Aisyah itu siapa? Istri Nabi Muhammad. Awas ya, ketukar. Kalau Asia itu istrinya Fir'aun. Kalau Aisyah istrinya Nabi Muhammad. Nah, Siti Asia inilah yang mengangkat Nabi Musa sebagai anak angkatnya. Lalu Nabi Musa itu mukjizatnya salah satunya apa Nabi Musa? Membelah laut. Membelah lautan dengan apa itu? Tongkat. Sekarang lanjut Nabi Isa. Yang tahu nggak nih mukjizat Nabi Isa salah satunya? Bisa menyembuhkan orang sakit. Pintar, bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Lanjut Nabi Nuh. Nah, kalau Nabi Nuh, tahu kan yang ceritaan yang banjir dan topan? Ya, jadi pada waktu itu umatnya Nabi Nuh tidak ada yang mau beriman. Ada, cuman sedikit ya. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Nah, lalu si umat-umat yang beriman kepada Nabi Nuh itu diperintahkan juga untuk menaiki perahu tersebut. Nah, setelah umat-umat yang beriman menaiki semua perahu yang ada yang dibikin Nabi Nuh, lalu Allah menurunkan banjir dan topan. Gak ada yang selamat kecuali kaumnya Nabi Nuh. Ya, kita ulangi lagi. Rasulullah Azmi semuanya ada berapa? 5. Tadi disingkat biar gampang. Ini M-nya apa? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Oke, lanjut ya. Dalil tentang Nabi dan Rasul. Ada yang mau bacain nggak? Gak apa-apa, artinya aja. Ada yang mau bacain nggak? Siapa yang berani bacain nih? Siapa yang berani ya?
depan. Bu, Resi Bu. Boleh, Resti. Kelihatan Agak. nggak? Kalau nggak kelihatan boleh berdiri. Agak Sok. beda. Artinya aja Bu. Iya, boleh. Artinya manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kemudian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 13. Jadi kalau misalkan ada yang tanya nih, apa sih dasarnya kamu beriman kepada Nabi dan Rasul? Nah ini surat Al-Baqarah ayat 213. Oke, sudah selesai materi yang ibu sampaikan. Sekarang ibu punya permainan. Oke, jadi ibu punya satu stick. Anggap aja ini stick ya. Nanti diputar-putar ke temannya sambil kita nyanyiin lagunya ini. Ada ibu bis biar hafal ya. Oke, nanti kalau misalkan kata ibu berhenti, ibu acak nanti berhentinya di mana aja. Nanti ibu kasih pertanyaan. Oke. Dimulai dari KM-nya deh, Riko. Oke, Riko. Ayo, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Disilakan Putri, coba Putri, ibu pengen tanya. Rasulul Azmi ada berapa? Ada 5. Coba tolong sebutkan. Mimin. Iya. Mimin itu singkatannya, bukan nama Nabi dan Rasulnya. Apa itu Mimin? Yang pertama. Nabi Muhammad Ya. SAW. Terus yang kedua. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi ngerti. Musa, Terus. Nabi Isa, Terus. Nabi Nuh. Oke, lanjut lagi. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut. Mega, perbedaan Nabi dan Rasul apa perbedaan? Apa tuh? Kalau Nabi itu dia dapat wahyu buat dirinya sendiri, Ya. Rasul buat disampaikan ke umatnya. Oke, terima kasih Mega. Nanti kita lanjutkan lagi permainannya di minggu depan ya. Iya, Oke. Dapat dipahami semuanya materi hari ini? Paham. Oke. Tapi sebelum kita tutup, Ibu akan menyimpulkan kembali materinya. Jadi, yang dimaksud dengan nabi adalah orang yang diutus, yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi untuk dirinya Sendiri. Ya, kalau untuk rasul itu juga selain dirinya sendiri untuk disampaikan juga ke siapa? Umatnya. Nah, terus kalau makna dari beriman kepada nabi dan rasul, kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus pilihannya, telah mengutus nabi dan rasul untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Terus Rasulul Azmi ada berapa tadi? 5. 5. Disingkat Mimin, Nabi Muhammad, Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Iya, pintar. Nah, cukup sekian ya materi hari ini. Sekarang kita mau tutup, tapi Ibu mau menjelaskan dulu materi di minggu depan. Ini kan beriman tentang kepada Nabi dan Rasul, berarti di hari depannya, minggu depannya beriman kepada hari kiamat. Oke, terima kasih. Sekarang sebelum Ibu tutup, boleh dibaca doa dulu. Oke, baik. Untuk teman-teman berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah sekian pemaparan materi dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.